Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kita Syarah Masail Jahiliyah. Masih di permasalahan yang kedua. Mereka berselisih, bercerai-berai dalam urusan agama ataupun urusan dunia. Kita sudah masuk dalam penjelasan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafidhahumallah ta'ala di halaman Thaniyah wal Arba'un 42 di bab tentang wanahana an musyabahatihim. Dan Rasul sallallahu alaihi Allah Subhanahu wa taala melarang kita itu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai. Sebagaimana dalam ayat surat Al-Imran ayat 105. Kata Allah, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat." Dan janganlah kalian itu menjadi seperti orang yang bercerai-berai, berselisih setelah datang kepada mereka bukti-bukti penjelasan kebenaran. Saudara yang saya hormati, ini nasihat dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab supaya kita jangan menyerupai mereka. Seperti Allah Subhanahu wa taala katakan, jangan seperti orang yang bercerai-berai, berselisih. Maknanya ihdaru antasluku sabilaha ulai alladzina hum ahlu furqatin wa dolalin wa batilin la takunu mislahum wa la tatashabbahu bihim. Makna ayat ini, waspada untuk menempuh jalan mereka ini, jalan orang-orang yang bercerai-berai, berselisih, sesat, batil. Kita harus waspada. Jangan kalian menjadi semisal mereka, jangan kalian menyerupai mereka. Menjadi semisal mereka enggak boleh, menyerupai mereka tidak diperbolehkan. Berarti harus waspada dari jalan yang bisa membawa kepada perpecahan. Kita ingatkan kembali, apa sebab seseorang itu berpecah? Satu, tidak menganut satu agama. Kalau orang sudah berbeda agama, perpecahan. Dua, tidak memiliki akidah yang sama. Kalau akidahnya tidak sebagaimana akidah Nabi dan para sahabat, maka itu rentan perpecahan. Tiga, tidak satu sesembahan. Kalau masih beribadah kepada selain Allah, melakukan kesyirikan, itu sumber perpecahan. Empat, tidak satu sumber hukum. Apa sumber hukum kita? Quran, hadis. Quran tafsirnya yang benar, sesuai dengan penafsiran yang benar. Hadis itu sahih riwayatnya, sahih dirayahnya. Itu sumber persatuan. Yang terakhirnya satu panutan. Yang dijadikan panutan cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau perkara ini tidak diperhatikan, nanti akan mengantarkan furqah, dhalal, batil. Ini Allah Ta'ala alam. Kemudian pula wa nahana anitafaruqi fid dunya. Kita pun juga dilarang bercerai-berai dalam urusan dunia. Percerai-beraian urusan dunia itu, saudara yang saya hormati, kemarin disebutkan salah satu yang paling dominan muncul cerai-berai dalam urusan dunia itu tamak. Orang itu kalau sudah tamak, itu nanti akan muncul percerai-beraian. Akan muncul percerai-beraian. Di hari Ahad itu saya baca tentang hadis. Kenapa kita tidak diperbolehkan
menawar barang yang dalam tawaran orang. Menawar barang yang dalam tawaran orang. Menjual barang yang orang masih dalam proses penjualan. Tidak diperbolehkan. Karena itu sebab munculnya perpecahan. Contoh, ada orang menawar barang. Ini berapa? 1 juta. 500 boleh. 500 boleh. Enggak boleh lah, 1 juta. Datang orang yang nanti tanajus. Tanajus itu menawar tapi tidak ingin membeli. Hanya ingin supaya nanti orang yang membeli itu tertipu. Datang, iseng-iseng, saya 700 wahani ki mas. Murah ini. Supaya nanti orang yang menawar 500 itu menaikkan tawaran menjadi 700. Tapi kalau jadi, yang datang ngentuli nawar 700 itu, nanti dikasih bonus. Yang menawar, yang membeli betulan 700 itu, sampai rumah nyesel. Wah, teribane ndek ini itu entul no. Ya, tertipu. Itu sebab perpecahan itu. Kepercayaan tidak ada nanti. Merusak harga pasar. Coba, ketamaan kepada dunia itu, contoh seperti itu menjadi sebab perpecahan. Yang kedua, penjual. Kalau penjual dalam penjualan orang lain itu tidak diperbolehkan. Contoh, ada seseorang menjual barang. Jual barang ini berapa? Oh, saya jual 1 juta. Dia langsung ngomong kepada calon pembeli itu dengan mengatakan, tuku nggonku mas, 700 oleh. 300 mbok gua karo wong kuwi. Ya, itu nanti muncul permusuhan. Muncul permusuhan. Tapi beda kalau misalkan penjual ini dengan calon pembeli, piye mas, sayu toh. Pembelinya mengatakan nggak berani. Nggak berani, tenan wis deal, nggak berani betul. Sudah kalau nggak berani. Begitu sudah nggak berani, datang pihak ketiga, mas, saya punya barang itu, semisal itu, ayo. Ini persis barangnya seperti itu, di tempat saya cuma 700. Boleh. Tapi kalau masih dalam proses, coba. Saudara yang saya hormati, itu nanti memunculkan permusuhan. Permusuhan dalam urusan dunia itu, tafaruk, perpecahan itu ketamaan. Ketamaan, apalagi sistem demokrasi. Sistem demokrasi itu kan tama, rakus kepada kekuasaan, kepada jabatan, nanti mesti ada perpecahan. Yang perpecahan itu terkadang jago yang dicalonkan itu wis duduk bareng, salaman, rangkul-rangkulan, mesem-meseman. Tapi pengikutnya itu sampai mati. Karena nggak bisa rukun itu. Ketamaan kepada dunia itu sangat berbahaya sekali. Nahana anitafaruki fidunya. Dengan ucapan Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Pegang teguh tali Allah semuanya, jangan bercerai-berai. Kalau orang sudah tidak berpegang teguh dengan syariat, muncul cerai-berai. Muncul cerai-berai. Contoh yang lain, seorang perempuan kalau masih dalam proses khidbah seorang laki-laki, laki-laki lain nggak boleh masuk sampai itu selesai. Nanti kalau masuk, itu muncul perselisihan itu. Baru proses dengan seseorang, kemudian ada lagi yang lain moro ditompo. Wis ben saingan wae, bagus endi? Ya, sugih endi? Ya. Akhirnya apa? Muncul permusuhan, perselisihan. Tapi kalau sudah selesai, piye Mas? Kowe ndak ingin nembung kono tompo apa ora? Ya, dongaku ora ditompo. Elek men dongamu. Ya. Kenapa kok dongane ora ditompo? Aku mau maju. Kalau sudah putus, gimana? Sudah nggak diterima, wes. Tak coba ganti ya. Ya, kira-kira siapa yang beruntung. Kemudian dia maju diterima, beda lagi. Tapi kalau masih dalam proses bimbang, cari pertimbangan-pertimbangan, datang yang lain. Itu nanti muncul perpecahan. Dalam urusan dunia pun kita dilarang, pegang teguh dengan tali Allah, jangan bercerai-berai. Naha ya sallallahu alaihi wasallam anitafaruki fid dunya. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melarang perpecahan dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia, Allah azza wa jalla dalam ayat itu wala tafarraqu. Lafadznya umum. Jangan bercerai-berai. Lafadznya umum. Tafarruq dalam dunia ai min ajli dunia. Perpecahan karena sebab dunia. Perpecahan karena sebab dunia itu la tusawi dunya syai'an bihaitsu innaha takunu sababan li furqatin bainal mu'minin au adawatin bainal muslimin. Yang perpecahan urusan dunia itu
tidak sebanding. Dunia itu nggak sebanding dibandingkan dengan dampaknya. Dibandingkan dengan dampaknya. Orang berebut kekuasaan, berapa lama sih berkuasa itu? Kalau di negeri kita 5 tahun. Kalau RT 9 tahun. Tapi kalau pejabat yang lain kan 5 tahun itu lumayan, duitnya wis akeh ya. Tapi kalau RT itu rajin tombok. 9 tahun. Saudara yang saya hormati, berapa lama mengorbankan persatuan kaum muslimin? Sebab perpecahan mukmin, permusuhan di antara kaum muslimin nggak sebanding. Lawang dunia itu cuma segitu. Tapi persatuan kaum muslimin dikorbankan, nggak sebanding. Tidak sebanding. Ini nasihat daripada penulis. Maka fal Islam alladhi hum alaihil mi'yar alladhi tajtami'u alaihil qulubu wa ta'talifu nufusu wa la yajuzu li ahlil Islam antan syababainahum furqah wa adawatun min ajli dunya allati sayufarikunaha ajma'ina walaya bakuna fiha faddunya la tusawi antan sababaina ahli Islam adawatun li ajliha. Kata beliau, Islam itu adalah tolok ukuran. Jadi tolok ukur, timbangan, standar yang menyatukan hati, yang menjadikan jiwa bersatu, itu cuman Islam. Coba kalau seseorang persatuan bukan karena Islam, sulit itu? Sulit. Persatuan karena kesukuan, persatuan karena sebangsa, setanah air, nggak kuat lah. Nggak kuat. Ada urusan dunia itu geledak. Makanya ada istilah londo gosong. Londo gosong itu orang pribumi tapi jilat kepada pada penjajah. Kepada penjajah. Karena sebab urusan dunia bisa hancur. Tapi kalau urusan agama itu yang berbeda suku, berbeda negeri, itu diikat dengan Islam. Tapi tadi patokannya 5 itu tadi sama Islam. Kemudian yang kedua itu satu ibadah, satu sesembahan. Kemudian dari sisi berkaitan tentang akidah juga sama, berkaitan sumber hukum juga sama, panutannya juga sama. Itu yang akan mengantarkan persatuan. Gak boleh bagi seorang muslim itu berkobar permusuhan di antara mereka, perpecahan di antara mereka hanya karena urusan dunia. Malu. Hanya karena urusan dunia menjadi terpecah belah. Ya, akhirnya mencerai-beraikan mereka semua. Padahal saudara yang saya hormati, dunia itu sudah la yabquna fiha. Mereka nggak akan kekal di dalam dunia. Apa dunia selamanya? Nggak ada. Walaupun orang ingin hidup 1000 tahun, apa mungkin? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Makanya pernah kita ingatkan, ada sebagian orang ketika ketemu dengan orang yang tua, pripun bah, seger waras, alhamdulillah, mugi panjang umur. Itu diluruskan itu para ulama, bukan panjang umur. Kenapa? Umur itu sudah ditetapkan. Bukan panjang umur, tapi apa? Doanya, nggih mbah sehat, mugi-mugi barokah yuswanipun. Semoga umurnya berberkah. Saudara yang saya hormati, kita nggak selamanya tinggal di dunia. Dunia itu tidak sebanding kalau menjadikan sebab berkobar permusuhan antara kaum muslimin, nggak sebanding. Makanya Nabi SAW melarang dari furqah li ajli dunia. Dilarang perpecahan karena sebab dunia. Datang dari Nabi SAW ahaditsu adidatun, hadis yang banyak, fidami tahajuri fauqa salasin bisa babil umuri dunyawiyah. Itu datang celaan seseorang itu mendiamkan saudaranya muslim lebih dari 3 hari itu dalam urusan dunia. Nggak boleh. Urusan dunia itu dipisui sama orang misalkan, keloro-loro. Tapi maksimal 3 dino. Nesu itu 3 dino. Wis. Assalamualaikum. Meneng wae. Nyandi. Meneng wae. Kayak kupingnya loro. Iya. Itu 3 hari. Lebih dari 3 hari sudah nggak boleh. Sudah tidak diperbolehkan. Saudara yang saya hormati, karena itu tadi nggak sebanding. Nggak sebanding dengan kemuliaan syariat, nggak sebanding. Li'annahu qad yaqa'u naza'atin wa hilafatin
fi umurin dunyawiyatin. Karena memang yang namanya urusan dunia itu terjadi perselisihan, ya, percekcokan dalam urusan dunia, ya lumrah. Terkadang terjadi seperti itu. Lawang orang, ya. Saya pernah kasih contoh, Pak Mbok itu tunggal. Itu ada perselisihan itu. Wataknya beda-beda, padahal bapak dan ibunya sama. Anak pertama halus, anak kedua wah ini atos, bengok-bengok. Anak ketiga itu dikandani manut. Tapi yang lain itu ora digawak nih gebuk, itu orang mangkat. Itu cuman satu kandung, satu keluarga. Saudara yang saya hormati, apalagi bapaknya berbeda, latar belakang, ya, masa lalunya berbeda, keluarganya berbeda. Itu hal yang lumrah. Namanya adanya perselisihan, percekcokan. Dan syariat sudah memberikan solusi. Kalau percekcokan urusan dunia, saudaraku yang saya hormati, sudahlah kasih maaf. Nabi SAW itu kalau urusan dunia beliau memaafkan. Tapi kalau urusan agama, ada kok jalan keluarnya. Perselisihan nanti akan ditekankan tentang harusnya seseorang itu ketika terjadi perselisihan solusinya apa? Sudah ada. Lah ini, saudaraku yang saya hormati, nggak boleh lebih dari 3 hari 3 malam bisa babil umuri wal masalihi dunyawiyati. Dengan sebab perkara-perkara, permasalahan-permasalahan yang bersifat duniawi, dilarang tafarruq. Yang umumnya urusan dunia itu sumber perpecahan tamak. Urusan ketamaan. Makanya kalau muamalah itu prinsipnya dibangun di atas kebahilan. Persaudaraan itu rusak kadang hal-hal yang sepele itu. Kowe karo kae neng-nengan. Setelah dicek apa urusannya? Ndek ini nggo duitku 20.000 ora dibalekke. Iya. Enggak senilai. Walaupun bagi orang tertentu, wong pas ra duwe itu parkir 2.000 aja gemreneng loh. Mundak 1.000. Wah. Ya, malah miso-miso, ya. Malah muni-muni saiki mundak 1.000. Coba kalau sing parkir sak menit itu 1.300.000, berarti sedino pirang menit. Dihitungi kayak gitu. Parkirnya kebak terus. Ya. Saudara yang hormati, orang duwe kok. Enggak punya itu 500 rupiah saja bernilai. Tapi kalau dinilai kan sebenarnya kecil sekali. Makanya jaga persaudaraan itu jangan sampai rusak hanya urusan duniawi. Hati-hati sekali ini. Ini Allah Ta'ala alam. Kemudian penulis menjelaskan agungnya persatuan itu kenikmatan yang tidak ternilai. Setelah menjelaskan ayat wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu wa wajhu dalalati min hadil ayati, pendalilan dari ayat ini ma dzakarahu jama'atun minal mufassirin, apa yang disebutkan sekumpulan dalam ulama tafsir berkaitan dengan makna ayat. Annaha ja'at fi siyaqil imtinan alal aus wal hajrat alladzina kanat qad nasabat bainahum hurubun tahinatun qabla al-islam wa qitalun tawilun wa dima'un uriqat wa anfus uzhiqat faja'at hadil ayah fi siyahil imtinani alaihim. Ya. Ayat ini itu diterangkan oleh mufassirun datang sebagai bentuk anugerah. Diingatkan besarnya nikmat persatuan itu. Lebih khusus Aus dan Khazraj. Ini 2 kabilah, 2 suku. Sebelum datang Islam itu berkobar di antara mereka itu perang yang membinasakan. Sebelum mereka masuk Islam, peperangan yang tidak pernah berakhir. Lahir itu sudah diomong kayak musuhmu kayak suku Khazraj. Orang Khazraj sudah disampaikan kayak Aus itu musuhmu. Peperangan yang itu yang membinasakan. Ya, peperangan yang panjang, darah dialirkan, jiwa dihilangkan. Tapi datang Islam, biminatil Islam alladzi adhaba anhum jahiliyatal furqah wal qitali wa iraqati dima'i wal adawatil lati mabniyatun ala dolalin wa batilin. Islam datang itu menghilangkan dari mereka kebodohan furqah. Cerai-berai. Kebodohan dari furqah, peperangan, pengaliran darah, permusuhan, yang itu semuanya dibangun di atas dolal batil.
sesat batil. Itu sumbernya cuman itu. Sumbernya cuman sesat batil. Maka ayat ini Allah Subhanahu wa taala hendak menjelaskan kepada mereka anugerah persatuan di atas agama. Anugerah persatuan di atas agama. Wal hadru minal furqati fid dunya allati kana 'alaiha ulaika. Peringatan dari furqah, perpecahan dalam urusan dunia yang mereka itu berada di atasnya. Makanya wabtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kata Allah, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Ya, kemudian ingat kenikmatan Allah atas kalian ketika kalian bermusuhan, Allah satukan hati kalian. Allah satukan hati kalian. Maka ayat ini, saudaraku yang saya hormati, mengingatkan anugerah. Anugerah permusuhan. Orang itu kalau permusuhan apa enak? Nggak enak. Punya musuh itu nggak enak. Ya. Orang itu kalau bermusuhan tidak enak. Ketemu wajahnya, wah mesengu jenengi musuh kok. Musuh nggak mungkin kok ketemu mesam-mesem. Itu kalau musuh ketemu mesam-mesem itu seperti harimau. Harimau itu kalau tersenyum jangan husnudon. Wah macane saiki wis sama saya apa ini? Guyang-guyu masanya tuh. Kuwi arep brakot dasmu gitu loh. Iya, musuh juga begitu. Musuh itu saudaraku yang saya hormati sudah nggak ada kebaikan sama sekali kalau sudah bermusuhan. Bermusuhan. Mutafarriqina li ajli dunya. Bercerai-berai karena urusan dunia, berparang, bermusuhan, saling marah. Itu karena sebab urusan dunia. Lah ayat ini menyeru kepada persatuan. Menyeru supaya seseorang itu ya bersama, bersatu, berkumpul. Kemudian Allah ingatkan anugerah. Oh, kamu dulu bercerai-berai, kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam. Dengan Islam. Saudara yang saya hormati, berarti menunjukkan nikmat persatuan itu tidak ternilai. Nikmat persatuan itu tidak ternilai. Makanya semua syariat kita itu menghasung untuk bersatu. Sholat. Apa patokan sholat? Adzan. Adzan itu boleh nggak sendiri-sendiri? Nggak boleh. Artinya misalkan, gue duhur jam biru, aku duhur jam 4. Itu bukan duhur. Duhur itu ya waktunya waktu duhur. Ya, Jumatan, ngajarkan persatuan itu. Ya, kamu sholat Jumat ya dino Jumat. Boleh nggak? Jumat itu saya repot nih. Jumatannya setuwe piye? Ya, itu bukan Jumatan, setunan. Ya, setunan. Haji, persatuan itu. Ya, walaupun mungkin wah berat karena banyak pesertanya. Apa boleh seseorang melaksanakan haji selain bulan Dzulhijjah? Itu bukan haji. Bukan haji. Syariat mengajak kepada kepersatuan karena persatuan itu anugerah yang besar. Kemudian setelah itu, beliau memberikan nasihat wa antabihuhuna ila anna nabiyana sallallahu alaihi wasallam ma'atahdirihi ummatahu minal ihtilafi fid dini wal ihtilafi fid dunya aidan ahbara fil waqti nafsi annal ihtilafa sayujadu wa ahbara bidzalika muhaddiran minhu wa min asbabihi. Maka kata beliau, aku ingatkan ini. Jadi Syekh mengingatkan kepada kita. Nabi SAW itu sudah mengingatkan umatnya dari perselisihan dalam urusan agama, perselisihan dalam urusan dunia. Tapi seiring dengan itu, jadi beliau ingatkan perselisihan itu akan ada. Beliau habarkan akan terjadi. Supaya kita waspada, hati-hati. Sebab-sebab perpecahan itu hati-hati. Ya, sebab-sebab yang perpecahan itu hati-hati. Tapi seiring dengan itu, beliau pun juga mengarahkan jalan keluar dari perpecahan. Lihat dalam hadis, innahu man ya'is minkum ba'di fasayara ihtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha binawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Kata Nabi, sesungguhnya siapa yang hidup dari kalian setelahku melihat perselisihan yang banyak. Ini Nabi katakan akan ada perselisihan. Kata-kata Nabi akan ada perselisihan itu bukan berarti pembolehan. Keliru kalau orang memahami, ini loh, kok kamu karo wong Islam deh, selisih itu gimana tuh? Berkelompok-kelompok, bergolong-golongan. Lah Nabi wis ngomong kok. Umat Islam itu terpecah menjadi 73 golongan. Itu bukan pembolehan. Itu penghabaran supaya kita waspada.
jangan berpecahlah. Hindari sebab-sebab perpecahan. Hindari sebab-sebab perpecahan. Ini saudaraku yang saya hormati, pasti terjadi. Cuman solusinya, lihat solusinya. Solusinya itu Nabi SAW setelah mengingatkan arsyada SAW fisyaki nafsi duna ayus ala an mujibatil ijtima' wassalam hamilal furqah. Beliau langsung mengarahkan. Ketika itu tidak nunggu ditanya, Rasul, lah kalau hidup sepeninggal engkau itu muncul perselisihan perpecahan, gimana solusinya persatuan? Nggak nunggu pertanyaan seperti itu. Tapi Nabi SAW langsung katakan, solusi perpecahan itu alaikum bisunnati. Pegang sunnahku. Pegang sunnah khalifah yang lurus, mendapatkan hidayah sepeninggalku. Gigit dengan gigi geraham. Hati-hati kalian dari perkara yang diada-adakan. Setiap perkara yang diada-adakan itu bid'ah. Setiap bid'ah sesat. Kalau mau disimpulkan, pertama, perpecahan di kalangan kaum muslimin pasti terjadi. Bukan pembulian, tapi supaya kita waspada. Solusi dari perpecahan, mengikuti sunnah Nabi, sunnah khalifah yang lurus. Mengikuti sunnah Nabi, sunnah khalifah yang lurus. Kemudian diingatkan lagi, sumber perpecahan itu kalau dalam perkara agama mengada-adakan perkara baru. Mengada-adakan perkara baru, itu sumber perpecahan. Contohnya sangat banyak itu. Sangat banyak. Jadi kalau seseorang, saudara yang saya hormati, mengada-adakan perkara baru, itu pasti akan muncul perpecahan. Pasti akan muncul perpecahan. Ini dibawakan hadis lagi. Orang Yahudi terpecah menjadi 71. Orang Nasara terpecah menjadi 72. Umatku akan terpecah menjadi 73. Ini peringatan. Peringatan. Bahaya dari perpecahan. Perpecahan itu la yajlibu 'alan nasi khaira. Tidak mendatangkan kebaikan. Tidak mendatangkan kebaikan. Ya, perpecahan itu mendatangkan kepada mereka sururon katsiratan wa adraron azimatan. Mendatangkan keburukan yang banyak, bahaya yang banyak. Itulah sudah tercerai-berai, pecah, sudah nggak baik lah. Sudah nggak baik. Makanya setiap orang muslim wajib waspada dari perpecahan orang jahiliyah. Waspada dari perang orang jahiliyah. Islam datang bidammiha, mencaci, mengingatkan, mencela. Maka wajib seorang muslim itu untuk tahu an yabahasa an asbabil ijtima'i wal ulfati wal wahdati baina umatil Islam. Fayas'a fi tahqiqiha. Maka seorang muslim itu wajib untuk mencari tahu sebab persatuan, kemudian kebersamaan, kemudian ya semua perkara berkaitan dengan itu di kalangan kaum muslimin. Setelah tahu, berupaya untuk menerapkan. Berupaya untuk menerapkan. Apa coba tadi sumber persatuan? Tadi kita sampaikan satu agama, sudah. Satu akidah. Akidahnya kembali kepada Nabi dan para sahabat. Nabi bahas, kita bahas. Nabi nggak bahas, orang usah dibahas. Itu sumber persatuan. Satu sesembahan. Kalau muslim tapi musyrik, perpecahan. Satu sumber hukum. Itu sumber persatuan. Kalau sumber hukumnya berbeda, perpecahan. Satunya sumber hukumnya apa? Dongeng, mimpi-mimpi, khurafat-khurafat. Ya, poe bangsa sing ra cetha-cetha itu. Itu kan ada ngakunya muslim tapi sumber ya aturannya seperti itu. Kenapa kamu membaca sholawat ini? Saya bermimpi. Ya, saya tanyakan ini kepada Rasulullah SAW. Kata Nabi, jos. Dipakai itu. Ngimpi. Ya, saudara yang saya hormati, orang ngimpi dipakai dalil, rusak. Itu rusak. Sumber perpecahan itu kalau sumber hukumnya tidak satu, panutannya tidak satu. Lah ini kewajiban muslim. Demikian pula waspada, menjauhi semua perkara yang bisa mengantarkan perpecahan. Maka wajib untuk kita ketahui sebab paling besar perpecahan itu wujudul mukhalafati fiddin. Adanya perselisihan terhadap agama. Satu syirik. Kalau ada kesyirikan, wes gak mungkin bersatu lah. Satu nyembah kubur, satunya nyembah Allah. Kon rukun? Gak mungkin bisa, gak mungkin bisa. Oh, satu nyembah Allah, satunya nyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan itu sumber perpecahan paling besar. Jangan heran
Kalau Ahlussunnah menyeru kepada akidah yang benar, dimusuhi, ya, kemudian di mana-mana, wah ini gawe pecah wae. Lah kamu syirik, mensekutukan Allah. Kita berusaha mengajak untuk beribadah kepada Allah. Ya mesti, karena syirik itu sumber perpecahan. Kemudian bidah, perkara-perkara bid'ah yang Allah tidak turunkan tentangnya ilmu. Yang tidak Allah turunkan tentangnya ilmu. Kalau ada amalan, yang amalan itu tidak ada contoh dilakukan, sumber perpecahan. Kemarin yang dokter siapa itu menjelaskan, ya, berkaitan tentang maulid Nabi. Zaman Nabi ada maulid? Nggak ada. Ada perpecahan? Nggak ada. Sahabat? Nggak ada. Tabi'in? Nggak ada. Tabi'in? Nggak ada. Mereka nggak ada itu pembahasan tentang seperti itu, repot sama muslim. Wah, sekarang coba, karena ada amalan seperti itu, rame. Itu rame. Amalan bid'ah itu sumber perpecahan. Sumber perpecahan. Kalau ada amalan yang bid'ah itu sumber perpecahan. Jamaah hormati, ini hati-hati. Fa inna mithla hadil umur idza wujidat bainan nas faraqat safahu. Perkara-perkara ini kalau ditemukan di tengah manusia, mencerai-beraikan barisan mereka. Sak masjid aja congkrah. Kenapa sebabnya? Amalan nggak ada tuntunannya. Satu, ketika mau sholat, usolli fardhu duhri, satunya nggak ada. Ya, itu perpecahan itu. Sak masjid, soft barisannya menjadi terpecah ketika muncul itu. Apalagi syirik. Ya, kama qulna fi ma sabaqa. Sebagaimana yang telah kami katakan di pertemuan yang lalu, anal haqqa yujmi fa innal batila yufarriq. Kebenaran itu menyatukan, kebatilan itu mencerai-beraikan. Makanya syirik, bid'ah itu kalau ada, kesesatan itu kalau diketemukan, cerai-berai. Nggak mungkin ada persatuan. Makanya tidak mungkin manusia itu bersatu kecuali di atas tali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak mungkin bersatu di atas bid'ah, hawa nafsu, kesesatan. Nggak mungkin itu. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Wallahu ta'ala alam. Jamaah yang hormati, ini ya, nasihat dari beliau. Kemudian nasihat setelahnya juga beliau nasihatkan terus. Pokoknya wajib setiap muslim itu untuk menerapkan persatuan. Gimana caranya? Menjaga agama. Wajib untuk waspada dari perselisihan. Ya, itu kita jauhi sejauh-jauhnya. Ya, sejauh-jauhnya. Sampai para salaf itu kalimat yang diulang-ulang. Para salaf, apa kalimatnya? Ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Pegang teguh dengan sunnah, mesti jamaah. Tapi kalau ahlul bid'ah wal furqah, bid'ah itu nanti mencerai-beraikan. Wong sesama ahli bid'ah sendiri cerai-berai kok. Cerai-berai, apalagi ahlul bid'ah dengan ahlus sunnah. Ya nggak mungkin bisa bersatu. Nggak mungkin bisa bersatu. Ini kalimat diketemukan di kalangan para salaf, sering diulang. Sering diulang. Ya, kuncinya seperti itu. Kalau seseorang nggak waspada dari perkara-perkara bid'ah, nggak mungkin. Persatuan itu hanya dengan kembali kepada saudara yang saya hormati, kepada syariat. Selesai berkaitan tentang penjelasan permasalahan yang kedua. Insya Allah pertemuan yang ketiga nanti perang orang jahiliyah itu menyelisihi penguasa. Jadi sifat mereka suka menyelisihi penguasa muslim. Wallahu ta'ala alam. Demikian. Sebelum ditutup, ada yang ditanyakan? Kalau bisa kita jawab. Cukup. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.